Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Membusuknya si tukang hutang. Darno duduk di ujung dipan bambu memandangi nasi aking yang baru saja ia kukus untuk makan anak-anak. Wajahnya lusuh, peluh menempel di leher. Bajunya sudah basah oleh keringat setelah seharian mengangkat karung sayuran di pasar. Di dapur yang pengap itu hanya ada satu kompor tua dan panci penyok, serta piring plastik yang warnanya mulai memudar. Darno menarik nafas panjang lalu memanggil anak sulungnya. Raffi, bangunkan adik-adikmu. Ayo makan dulu sebelum dingin. Raffi mengangguk pelan. Bocah 10 tahun itu berjalan lesu ke kamar kecil yang pengap, membangunkan dua adiknya yang masih tertidur karena perut kosong sejak pagi. Tak lama, mereka bertiga duduk bersila di depan piring berisi nasi keras dan sambal garam seadanya. Sementara itu di balik dinding rumah yang hanya bersekat triplek tipis, terdengar suara Hils mengetuk lantai. Muniti, istri dari Darno, tengah sibuk mematut diri di depan cermin kecil. Wajahnya sudah penuh bedak putih, alis digambar tebal, dan bibir dipoles lipstik merah yang menyala. Ia mengenakan baju ketat warna ungu dengan celana jeans sobek yang ketat menonjolkan lekuk tubuhnya. Rambutnya disesak tinggi dan kalung imitasi tergantung di lehernya. Gimana? Udah kayak sosialita belum? Aku cantik banget ya? Tanya Muniti pada dirinya sendiri sambil tersenyum di cermin. Darno mendengar langkah istrinya keluar dari kamar. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunduk sambil menyeruput air teh tawar dengan matanya melirik sebentar ke arah Muniti yang dengan bangga melangkah keluar rumah seperti hendak ke pesta. Ti, kamu mau kemana lagi, Ti? Tanya Darno dengan datar. Ya, aku mau arisan lah, Mas. Teman-teman juga ngajak ngopi di kafe. Ada promo. Katanya di sana juga bisa foto-foto, Mas. Ucap Muniti tanpa menoleh. Darno menatap punggung istrinya yang berlalu begitu saja. Ia ingin bicara lebih banyak, ingin memaki, ingin bertanya bagaimana mungkin perempuan itu bisa tenang berdandan seperti itu. Sementara anak-anaknya makan dengan piring plastik isi nasi keras dan juga sambal. Tapi Darno tahu setiap kata yang keluar hanya akan jadi pertengkaran. Ia sudah lelah, beberapa kali ia mencoba menasihati Muniti. Tapi istrinya selalu membalas dengan suara tinggi dan alasan panjang yang sangat menyakitkan. Aku juga manusia ya, Mas. Masa sih hidupku cuma buat ngurus anak doang? Udah kamu kere. Aku gak mau ya, Mas. Aku pengen senang-senang. Ucap Muniti suatu malam ketika Darno membicarakan soal pengeluaran rumah. Darno tahu ia tak bisa menandingi mulut istrinya. Maka kini, selama Muniti masih mau pulang dan tidak melentarkan anak-anak sepenuhnya, Darno memilih diam. Ia hanya pasrah. Meski setiap malam saat melihat anak-anaknya tidur dalam kelaparan, hatinya selalu merasa teriris. Mak, ini ayam goreng asli ya, Mak? Tanya si bungsu, Tika, saat menggigit nasi dengan sambal. Bukan ayam, Dek. Itu cuma sambal garam. Jawab Raffi dengan pelan, sambil tersenyum agar adiknya tetap semangat makan.
Tika diam, matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tak menangis. Ia tahu kalau menangis nanti ayah akan sedih. Maka anak itu pun melanjutkan makan walau pelan dan juga tanpa rasa. Singkatnya pada sore hari Muniti pulang dengan wajah penuh tawa. Tangannya menenteng tas belanjaan kecil dan di dalamnya ada beberapa bungkus masker wajah dan juga lipstik baru. Gimana? Udah makan belum kamu anak-anak? Tanyanya sambil membuka bungkus belanjaannya. Makan. Anak-anak tuh makan nasi aking, jawab Darno dengan pendek. Muniti mendengus saat itu. Ya salah siapa kamu gak punya uang buat beli lauk, Mas? Kalau kamu penghasilannya lebih banyak, aku juga kan bisa beli ayam buat anak-anak. Makanya, jadi lelaki itu kerja yang giat, Mas. Darno menatap istrinya dengan tatapan datar. Ingin rasanya ia melempar sendok ke tembok, tapi ia tahu itu hanya akan membuat rumah semakin kacau. Ia pun memilih mengunci mulut dan berjalan keluar, duduk di teras kayu yang kala ini mulai rapuh. Di luar saat itu suara azan maghrib berkumandang. Langit mulai gelap, tapi di dalam rumah Muniti malah membuka aplikasinya di ponsel, memilih filter wajah untuk mengunggah ke media sosial. Ia selalu memamerkan kecantikannya. Aduh, yang ini bagus banget deh. Aku jadi kayak artis, gumamnya sambil tertawa sendiri. Raffi dan adik-adiknya hanya duduk di sudut ruangan, memperhatikan ibu mereka yang tertawa di depan ponsel. Tak sedikit pun menengok ke arah mereka. Raffi memeluk adiknya lalu membisikkan, "Dek, tidur aja ya. Besok kita bangun pagi buat bantu ayah." Keesokan harinya Darno bangun sebelum fajar. Ia menyiapkan gerobak kayunya dan berangkat ke pasar sebelum matahari terbit. Sementara itu Muniti masih tertidur lelap dengan wajah penuh masker. Anak-anak seperti biasa ditinggalkan tanpa sarapan. Raffi, yang kini seperti anak laki-laki dewasa, menggulung celana dan pergi ke warung tetangga membawa botol bekas berisi uang receh. "Bu, permisi bu, bisa beli tempe gak? 1.000," tanya Raffi. Ibu warung menatapnya dengan iba. "Loh, kamu makan apa semalam, Raffi?" "Udah makan kok bu, ini cuma buat sarapan aja." Ibu warung itu diam, ia memberikan sepotong tempe lebih besar dari harga 1.000. "Ya udah, ini buat kamu dan adik-adik kamu ya. Kamu jangan bilang siapa-siapa, ini khusus kamu." "Iya bu, makasih ya bu." Hari-hari berlalu seperti itu, kini Muniti makin sibuk dengan kehidupan palsunya di media sosial. Ia bahkan mulai bergaul dengan ibu-ibu kompleks perumahan mewah yang letaknya di kota sebelah. Meski status sosialnya jauh dari mereka. Kini suatu hari saat Muniti pulang membawa kabar bahwa ia akan ikut seminar kecantikan di hotel. Ia menyebutnya sebagai peluang kerja. Padahal Darno tahu itu hanyalah akal-akalan perusahaan yang ingin mencari anggota baru. Bu, biayanya cuma 100.000 loh. Tapi nanti bisa dapat produk dan juga peluang usaha, ucap Muniti dengan antusias. "Pak, aku juga mau ikut boleh kan pak?" "Muniti, emangnya 100.000 dari mana?" tanya Darno. "Ya pinjam dulu lah pak. Aku janji deh nanti bisa balik modal. Masa kamu gak percaya sih sama aku? Aku ini istri kamu loh pak." Darno menatap istrinya dengan nafas yang berat. "Ya, aku percaya sama kamu bu. Kamu juga kan ibu dari anak-anak kita. Tapi aku gak yakin kamu mikirin mereka lebih dari kamu mikirin wajahmu sendiri loh." Kini Muniti diam tapi hanya sebentar. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya.
menelpon teman, dan akhirnya ia tetap pergi dengan meminjam uang dari tetangga. Darno hanya bisa menatap langit dan bertanya dalam hati, kenapa sekarang hidupnya seperti ini? Singkat cerita, malam hari pun tiba, hujan turun deras. Darno dan anak-anak tidur berdesakan di ruang tengah yang bocor di beberapa sudut. Muniti belum juga pulang. Saat pada jam 11 malam terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Darno bangkit membuka pintu. Muniti turun dari ojek online mengenakan jas hujan plastik yang transparan. Riasannya luntur tapi ia tetap tersenyum sambil membawa kantong plastik kecil. Aduh, maaf ya, hujan gede banget. Kamu kemana aja sih? Kok sampai jam segini, Bu? Ya aku seminar lah, Pak. Terus juga makan malam bareng sama peserta yang lain. Ya Allah, Bu. Kamu tadi kesana beneran? Iyalah, Pak. Orang Bapak pelit kok. Ya Ibu pinjam uang ke tetangga. Darno hanya menatap lalu berjalan masuk tanpa berkata sepatah kata pun lagi. Ia tahu tak ada gunanya mengulang kalimat yang sama. Ia sudah capek. Malam itu ketika semua sudah tidur, Darno pun duduk sendiri di dapur. Di tangannya ada selembar uang 2000-an dan satu bungkus mie instan. Itu pun hasil pemberian dari juragan sayur yang kasihan melihatnya pagi tadi. Ia menatap wajah anak-anaknya yang tidur di atas tikar usang. Mereka tidur pulas. Meski perut mereka tak penuh, Darno menunduk, menyeka air mata yang jatuh diam-diam. Ya Allah, sampai kapan begini terus? Sementara di kamar sebelah, Muniti kembali bercermin. Di depan kaca kecil itu, ia mencoba berbagai pose. Ia membuka aplikasi di ponselnya dan mengetik caption, "Malam indah bersama orang-orang sukses." Ia tidak sadar bahwa di balik dinding tipis, ada 3 anak yang malam itu tidur dengan perut keroncongan. Dan seorang suami yang bahkan tak punya uang untuk membeli beras esok hari. Tapi Darno tetap diam, ia tetap bekerja, ia tetap memasak air. Ia tetap menyuapi anak-anaknya walau dengan air garam dan juga nasi keras. Ianya berharap satu hal, bahwa Muniti suatu hari mau kembali membuka mata, karena jika tidak Darno tak yakin akan sanggup bertahan lebih lama. Tapi ia tetap memilih diam. Ia masih percaya selama anak-anaknya butuh seorang ayah yang tetap ada, maka ia akan bertahan. Beberapa hari setelah hujan malam itu, rumah mereka kembali seperti biasanya, sunyi, sesak, dan penuh tekanan. Tapi pagi ini ada satu hal yang berbeda. Muniti duduk di ruang tamu sambil tertawa kecil di depan layar ponselnya. Ia baru saja menyelesaikan panggilan video dengan beberapa temannya. Obrolan mereka penuh tawa dan juga rencana-rencana besar yang membuat Darno berkerut. Jadi kita fix ya, tanggal 2 kita berangkat ke Bali. Tiketnya promo, kita nginep bareng. Nanti pokoknya kita senang-senang lah, kata Muniti dengan nada girang seperti anak gadis yang hendak liburan kelulusan. Darno yang baru pulang dari pasar pun langsung duduk sambil melepas topinya dan menggantung tas kain berisi 1 bungkus sayur layu dan 2 bungkus mie instan. Apa Bu? Kamu mau liburan ke Bali? Iya Pak, cuma 3 hari doang kok, refreshing. Aku juga kan butuh bahagia. Lagian, hidup gak harus selalu ngurus dapur. Darno menarik nafas mencoba menahan diri. Tapi saat itu juga Raffi, anak sulung mereka yang baru naik kelas 2 SMP, datang menghampiri sambil membawa surat dari sekolah. Sudah bertahun-tahun keluarga mereka, Darno dan Muniti itu meminjam hutang yang tidak pernah terlunasi. Hingga sekarang, Raffi sudah kelas 2 SMP. Pak, Bu Guru bilang besok terakhir bayar SPP bulan ini, Pak. Kalau enggak, Raffi enggak boleh ikut ujian. Darno menunduk menatap surat itu. Di sudut kanan tertera jumlah tagihan sebanyak 500.000 rupiah.
Uang yang besar bukan ukuran kantong mereka. Ia pun melirik Muniti saat itu. Ti, itu uang yang kemarin kamu pinjam dari Bu Lela, itu buat SPP kan? Mana? Iya sih awalnya buat SPP pak. Ya tapi aku pinjam lagi ke Bu Ririn buat beli tiket dulu. Soalnya kan takut kehabisan. Darno terdiam lama. Raffi masih berdiri di depannya sambil menggenggam surat itu. Matanya jelas kecewa, tapi ia menunduk tak ingin menyakiti ibunya. Nak, maaf ya nak, nanti bapak usahain lagi. Paling nanti malam bapak coba bantu bersihin lapak bunur di pasar, biar dapat tambahan. Insya Allah bisa. Muniti berdiri, mengentak kaki. Sudahlah pak, jangan dibesar-besarin. Sekali-kali aku mau liburan lah. Emang salah ya? Masa sih hidupku cuma buat rumah dan anak-anak? Aku juga kan punya hak buat senang. Darno hanya bisa menatap punggung istrinya yang berjalan masuk ke kamar sambil mengunci pintu. Di belakangnya Raffi menunduk lebih dalam. Bocah itu kembali ke kamar memeluk adik-adiknya yang masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Dan siang harinya, Darno duduk sendirian di teras rumah. Matahari menyengat tapi tetap diam di sana, menatap jalanan yang lengang. Beberapa tetangga lewat melirik sekilas dengan tatapan iba. Mereka sudah lama tahu bagaimana Muniti memperlakukan keluarganya. Sudah banyak yang menyarankan Darno untuk menceraikan istrinya saja, tapi ia selalu menggeleng. Pak, Bu, anak-anak saya masih kecil. Saya takut mereka tambah hancur kalau ibunya pergi. Walau kadang saya juga gak yakin ini keputusan yang benar. Jawabnya suatu kali saat Bu Yani menyarankan untuk melapor ke Pak RT. Singkatnya saat sore datang, Darno tetap bekerja. Ia membawa gerobak kecil pinjaman dari temannya dan menawarkan jasa angkut barang ke warung-warung sekitar. Ia lakukan dari pagi sampai menjelang maghrib. Ia hanya mendapat Rp50.000 seharinya. Uang itu baginya sangatlah banyak untuk beli satu beras 1 liter, sebutir telur, dan 2 bungkus mie untuk makan malam. Sisanya ia simpan untuk menutupi kekurangan SPP Raffi dan berharap malam ini ia masih bisa mengangkat sayur di lapak bunur seperti janjinya itu. Sementara di rumahnya Muniti, ia masih sibuk memilih-milih baju yang akan dibawa ke Bali. Ia mencoba beberapa pakaian lama yang ketat, berdiri di depan cermin sambil selfie, dan sekali tertawa sendiri saat melihat hasil fotonya. Nanti aku pasti paling cantik deh di pantai. Bisiknya sendiri. Malam harinya Darno pun pulang dengan tubuh remuk. Di tangannya hanya ada tambahan 30.000 dari pekerjaan ekstra. Tapi ia tersenyum kecil, uang itu cukup untuk sekedar melunasi SPP Raffi besok. Ia pun menyelipkan uang itu di bawah bantal Raffi. Anak itu sudah tertidur memeluk buku catatannya. Dan esok pagi Darno akan mengantar Raffi ke sekolah. Di jalan, Raffi pun memeluk ayahnya dengan erat. Pak, makasih ya pak. Nak, kamu sekolah yang rajin. Kamu nanti bisa bantu bapak ya. Raffi hanya mengangguk, dalam hatinya ia berjanji tak akan membuat ayahnya menderita lebih lama. Dan kini 2 hari kemudian, Muniti berangkat ke Bali. Ia diantar ojek online dengan koper pinjaman dari Bu Ririn. Darno hanya mengantar sampai pintu. Tak ada pelukan, tak ada pesan. Hanya anggukan singkat dan 1 tas plastik berisi jajan yang dibelikan dari uang sisa sayur semalam untuk anak-anak. Selama Muniti di Bali, kini rumah menjadi lebih sunyi tapi tenang. Darno bisa memasak tanpa dengar omelan, Raffi pun bisa belajar tanpa harus diminta, menemani ibunya belanja. Tika dan Ilham juga tampak lebih ceria. Mereka membantu ayahnya menyapu dan menyiram tanaman di depan rumah. 3 hari itu terasa seperti liburan kecil bagi mereka.
meski tetap makan seadanya untuk dirinya sendiri dan juga anak-anaknya. Singkat cerita, saat Muniti telah kembali, semuanya berubah lagi. Ia membawa koper penuh oleh-oleh untuk dirinya, seperti baju pantai, kacamata hitam, dan juga sandal cantik. Ia tidak membawa oleh-oleh untuk anak-anaknya. "Bu, mana oleh-oleh buat anak-anak?" tanya Darno. Muniti mendengus saat itu. "Ah, cuma 3 hari doang kok. Lagian kan, aku bukan pergi buat mereka." Darno menunduk, Raffi pun berdiri dari balik pintu. Mendengar semuanya, bocah itu menggigit bibirnya, lalu kembali masuk ke kamar. Tak ingin ibunya tahu betapa hancur perasaannya. Malam itu Darno duduk di luar rumah bersama Pak Leman, tetangganya yang juga seorang kuli. "No, kamu kuat no. Tapi kadang yo, perempuan kayak gitu gak bisa diubah dengan sabar doang," kata Pak Leman. Darno mengangguk pelan saat itu. "Aku cuma mikirin anak-anak. Kalau aku tinggalin ibunya, mereka bisa hancur. Kalau aku tahan terus, aku sendiri yang hancur. Tapi kan kamu bukan malaikat, no. Anak-anak juga bisa lihat siapa yang sayang mereka sungguhan." Darno tak menjawab, ia memandangi langit yang mulai mendung. Di kejauhan, suara televisi dari rumah tetangga menyala keras. Sementara dari rumahnya hanya terdengar suara batuk kecil dari Ilham yang mulai demam karena kehujanan siang tadi. Dan malam itu, seperti biasa Darno kembali ke dalam rumah. Menyelimuti anak-anaknya satu persatu, menyeka keringat di dahi Ilham dan duduk di samping tikar tempat mereka tidur. Sambil menatap langit-langit yang sudah mulai retak, Darno kembali berbisik dalam hati. Semoga besok ada jalan keluar yang lebih baik. Tapi ia tahu harapan itu semakin hari semakin tipis. Sebab di balik dinding kamar masih ada perempuan yang memikirkan wajahnya lebih dari apapun. Bahkan lebih dari darah dagingnya sendiri. Pada siang itu, udara sangat panas. Angin hanya sekali menyapu halaman kecil di depan rumah Darno, membawa debu dari jalan yang mulai mengering usai hujan kemarin. Di dalam rumah, Muniti tertidur pulas, AC dari kipas angin kecil berputar dengan pelan. Sementara tubuhnya tergeletak santai di atas kasur busa tipis. Matanya tertutup masker mata. Sementara di meja kecil di samping tempat tidurnya, ada sisa roti dan satu gelas plastik kopi yang tadi pagi ia beli dengan ongkos kirim dari aplikasi. Dua anak bungsunya, Tika dan Ilham, sedang bermain sendiri di ruang tengah. Ilham yang berusia 4 tahun sekali menarik baju kakaknya karena ingin minum. Tapi tak ada yang bisa mereka jangkau di dapur. Bahkan air minum pun hanya tersisa di gelas besar yang diletakkan di atas rak tinggi. Mereka belum bisa menjangkaunya. Pada waktu itu, Raffi masih di sekolah mengikuti pelajaran siang karena kelasnya dibagi 2 gelombang. Dan Darno seperti biasa masih di pasar, menyusun karung dan membantu para pedagang memindahkan barang dagangan. Hari itu ia berharap bisa dapat lebih dari biasanya, karena ada tengkulak besar datang dari luar kota. Tiba-tiba suara langkah dan ketukan keras mengguncang pintu rumah. "Tok tok tok. Assalamualaikum, Bu Muniti. Bu, ini saya Bu Ririn sama Bu Lela juga, Bu," teriak suara lantang dari luar. Muniti membuka mata dengan malas, lalu menyingkap tirai jendela kecil di samping tempat tidurnya. Wajahnya pucat seketika melihat siapa yang berdiri di depan pagar. Bu Ririn, Bu Lela, dan 2 ibu lainnya. Semua berdiri dengan wajah tegang dan tangan menyilang di dada. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Bu Muniti, tolong keluar sebentar, Bu. Ayo, Bu. Mana hutangnya, katanya mau dibayar. Ini udah lebih dari 2 bulan ya, Bu. Janji Ibu kan biar minggu lalu juga gak ditepati. Kami juga butuh uang itu, Bu," ucap Bu Ririn dengan nada masih berusaha tenang.
Muniti diam di balik pintu, nafasnya sesak. Ia tahu benar hutang itu total semuanya hampir 1 juta rupiah. Ia pakai untuk beli gelang imitasi, lipstik impor, dan ikut paket arisan yang ternyata fiktif. Uangnya sudah ludes habis. Bahkan kini dompetnya kosong dan pulsa pun nyaris habis. Tika mulai menangis. Ilham pun ikut merengek karena lapar. Tapi Muniti malah menutup mulutnya sendiri dengan telapak tangan. Berharap suara anak-anak tak terdengar keluar. Bu, tolong jangan diam aja Bu Muniti. Kami tahu ibu di dalam. Ini bukan cuma soal uang ya Bu, tapi soal tanggung jawab. Jawab Bu Lela mulai meninggi. Iya Bu, tiap hari dandan cantik, upload foto liburan ke Bali. Tapi hutang ke tetangga sendiri aja gak dibayar. Kini tetangga lain pun mulai berdatangan. Beberapa berdiri di seberang jalan memperhatikan dari kejauhan. Ada yang bergumam pelan, ada pula yang berbisik sambil menggelengkan kepala. Ya Allah, dia kok seperti gitu banget ya. Udah banyak yang nasihatin juga, tapi dia gak pernah dengar. Kasiannya si Darno, kerja mati-matian, tapi istrinya cuma sibuk pamer, kata Pak Madi dari seberang jalan. Pintu rumah tetap tertutup, tirai jendela digeser perlahan oleh tangan gemetar Muniti. Ia ingin tahu apakah mereka masih di sana, tapi sial, gerakannya ketahuan. Lihat itu Bu, dia ngintip dari jendela. Keluar Bu, keluar. Jangan cuma bisa jadi pengecut Bu. Ayo bayar hutang kamu. Kami cuma mau hak kami kembali Bu, sambung Bu Lela saat itu. Muniti langsung menjauh dari jendela lalu berlari ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam. Anak-anaknya yang menangis kini benar-benar meraung. Mereka lapar, ketakutan, dan tak paham kenapa suara di luar begitu ramai. Ilham pun saat itu memukul pintu kamar kecil sembari berteriak. Mak, aku takut Mak, takut. Tika menangis sambil duduk di lantai. Suara orang-orang di luar makin jelas. Beberapa bahkan menggedor pagar rumah sambil berkata bahwa kalau tidak dibayar mereka akan lapor ke ketua RT. Muniti, ini udah kelewatan ya. Gaya seperti orang kaya tapi hutang gak pernah diurus. Ini anak-anaknya malah dibiarkan menangis. Suami kamu loh, kerja sampai tubuhnya hancur, ucap Bu Erni, salah satu tetangga yang dikenal belak-belakan. Di dalam kamar, Muniti saat itu duduk gemetar. Wajahnya tak lagi cantik, bedaknya sudah luntur. Keringat membasahi lehernya. Ia mengambil ponsel mencoba menghubungi salah satu temannya yang biasa pinjamkan uang. Maaf Ti, aku juga lagi seret loh. Kemarin kamu juga kan belum ganti yang bulan lalu, kata suara di ujung sana. Ia pun menutup telepon, air matanya mulai mengalir. Tapi bukan karena menyesal, lebih karena malu dan marah. Karena orang-orang mulai berani mempermalukannya. Padahal menurutnya ia hanya ingin hidup layak, tampil cantik agar tak terlihat miskin seperti kebanyakan orang. Tapi kenyataannya semua sudah di luar kendali. Uangnya sudah habis, hutang menumpuk, dan tak ada yang pernah membela. Singkatnya pada sore harinya saat Darno pulang dengan wajah lelah dan kemeja penuh noda. Ia langsung disambut oleh kerumunan kecil tetangga yang belum pergi dari depan rumah. Mas Darno, maaf mas, kami harus ngomong. Itu istri sampean udah banyak hutangnya loh mas. Kami kan cuma minta baik-baik, tapi dia ngumpet gak mau bayar, kata Bu Ririn yang sudah mulai lelah menunggu. Darno mengangguk pelan saat itu. Ia menunduk, wajahnya merah padam menahan malu. Saya minta maaf ya Bu, Bapak, saya juga baru tahu. Nanti saya akan cicil,
Asal jangan sampai anak-anak saya dibawa omongan kemana-mana ya Bu. Pak, saya janji. Ia menatap mereka satu persatu, lalu membuka dompet dari sakunya. Hanya ada 20.000 rupiah. Ya sudah, ini saya titip dulu buat awal ya Bu. Besok saya coba pinjam ke juragan pasar. Tapi mohon, jangan ganggu anak-anak saya. Mereka nggak salah. Tetangga mulai bubar perlahan, tapi mereka pergi dengan wajah kecewa. Meski tak lagi ribut, Darno masuk ke rumah dengan langkah lunglai. Ia melihat Tika dan Ilham tertidur di lantai sambil berpelukan, masih dengan jejak air mata di pipi mereka. Pintu kamar masih terkunci, Darno pun mengetuk dengan pelan. Dok, dok, dok. Ti, buka Ti. Aku mau bicara sama kamu. Buka. Tak ada jawaban. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar kunci diputar dan pintu terbuka dengan perlahan. Muniti berdiri di ambang pintu dengan wajah basah dan kusut. Pak, aku nggak tahu harus bagaimana, Pak. Darno tidak marah, ia hanya menatap istrinya lama, lalu berkata, cukup Ti, kamu jangan tanggung hutang lagi. Jangan hidup pura-pura lagi. Anak-anak kita butuh makan, bukan liburan. Mereka tuh butuh kasih sayang kamu, bukan hanya foto selfie-selfiemu yang ada di Bali. Muniti hanya bisa menangis, duduk di lantai, menutup wajah dengan tangan. Di balik tangisnya, ia tahu Darno tidak akan pernah memukul atau mengusirnya. Tapi luka yang ia tanamkan di hati suaminya dan anak-anaknya sudah terlanjur dalam. Dan malam hari itu untuk pertama kalinya, Darno menyelimuti istrinya yang terlelap di ruang tamu. Bukan karena cinta tapi karena kasihan. Karena bagaimanapun juga itu ibu dari anak-anaknya. Sementara sore harinya dari kamar kecil, Raffi berdiri mengintip bocah itu menggenggam erat buku tulisnya. Ia melihat semua itu, mendengar semua percakapan ayah dan ibunya. Dalam hati ia bersumpah, ia ingin menjadi orang yang lebih baik dari orang tuanya. Singkatnya 3 hari setelah malam itu, Darno berharap ada perubahan di rumahnya. Ia tak meminta banyak, ia hanya ingin Muniti menunjukkan sedikit saja kepedulian pada anak-anaknya. Pada rumah tangga yang sudah hampir karam itu. Tapi kini harapan, tinggal harapan. Muniti memang sempat menangis dan meminta maaf. Ia juga sempat berjanji akan berubah, akan berhenti bergaul dengan kelompok arisan yang hanya membawa kesombongan semu saja. Akan lebih banyak di rumah, dan akan fokus mengurus anak-anak. Tapi semua itu hanya bertahan sehari. Begitu telepon genggamnya kembali terisi pulsa dari sisa pinjaman yang ia minta diam-diam ke teman lamanya. Semua janji itu lenyap. Pagi itu ia bahkan mulai kembali aktif di media sosial. Dengan wajah dibuat cerah oleh aplikasi filter, Muniti kembali siaran langsung lewat aplikasi TikTok. Ia duduk bersila di ruang tengah sambil mengenakan baju ketat yang sengaja ia pakai untuk menarik perhatian para lelaki. Muniti sangat bersemangat saat itu, sambil tersenyum dan dia menggoyang-goyangkan pundaknya ke kamera. Anaknya yang masih kecil, Ilham, sedang terbaring demam di pojok ruangan, berselimut kain tipis yang bahkan tidak cukup hangat. Tika yang hanya 1 tahun lebih tua darinya, duduk memegangi tangan Ilham sambil sekali mengelap keringat di dahinya. Anak itu tahu ibunya sedang kerja, seperti kata Muniti, jadi mereka tak boleh mengganggu. Tapi perut lapar dan panas badan membuat Ilham mengereng dengan pelan. Mak, Ilham haus, Mak. Muniti mendengarnya tapi bukannya menghampiri. Ia malah menengok sekilas dan kembali menghadap kamera. Kamu jangan manja sih, Ham. Nanti ya, ini malah lagi siaran dulu. Kamu jangan rewel dong, ucapnya. Sambil menangkup tangan seolah berterima kasih ke penonton live yang mengirimkan stiker saweran. Tika saat itu menahan tangis, ia bangkit pelan, berjalan ke dapur. Membuka galon yang sudah hampir kosong dan mengisi segelas air untuk adiknya.
Tapi saat menuangkan ke gelas plastik, airnya hanya sedikit saja. Ia hanya bisa membawa setengah gelas itu kepada Ilham. Sementara di luar rumah, suasana kembali ramai. Beberapa ibu-ibu sedang berkumpul di warung Bu Nani. Mereka berbicara pelan membahas soal Muniti yang semalam sudah heboh karena didatangi penagih hutang, tapi hari ini malah dengan pedenya tampil di TikTok seperti tak terjadi apa-apa. Ibu, dia tuh memang sudah dibilangin dia orangnya. Gak kasihan apa sama anak-anaknya. Iya bu, katanya sih mau berubah. Tapi begitu ketemu gengnya, ya kembali lagi. Soalnya sih gengsi lebih penting daripada perut anak sendiri bu. Tambah Bu Nani sambil mengaduk kopi. Siangnya setelah selesai live dan mendapat beberapa ratus ribu dari para pengirim stiker, Muniti kini berdandan lagi. Kali ini ia lebih serius. Ia mencatok rambut, memakai bedak tebal, dan memoles bibirnya dengan lipstik yang dulu ia beli diam-diam dari uang belanja. Hari ini aku mau keluar sebentar ya, ada urusan. Nanti kamu jaga adik-adik kamu ya Vi, kata Muniti pada Raffi yang baru saja pulang sekolah dan tengah menjemur baju. Mak, tapi kan Ilham masih demam mak. Kalau bisa jangan pergi dulu lah, dia lemes banget, jawab Raffi sambil menatap adiknya yang terbaring lemah. Muniti hanya mendengus saat itu. Vi, ini bukan urusan kamu ya. Pokoknya ibu pergi bukan buat senang-senang. Ini urusan kerja, ya. Ia pun keluar rumah dengan langkah cepat. Baju ketat dan sepatu hak tinggi yang ia kenakan mencolok di antara rumah-rumah sederhana di kampung itu. Tapi belum jauh melangkah, ia berpapasan dengan beberapa ibu tetangga yang sejak tadi memperhatikannya dari warung. Bu Muniti, bu, mau kemana bu? Gak lihat apa anaknya sakit di rumah? Tegur Bu Erni langsung saat itu. Muniti mengangkat daunnya. Saya tahu, anak saya sakit. Tapi saya juga butuh cari duit bu. Daripada cuma duduk nunggu suami, ya saya kerja dong. Jadi, aku harap ibu gak ikut campur ya. Kerja apanya Mon? Live TikTok juga joget itu. Ngasih makan anak kok dari harga malu ya. Dasar, sindir Bu Ririn saat itu. Muniti berusaha melengos tapi rasa jengkel membuat langkahnya terburu-buru. Ia melewati tikungan kecil di gang sempit yang agak licin karena bekas hujan semalam. Salah satu hak sepatunya pun tersangkut batu kecil, membuat badannya oleng saat itu. Muniti yang buru-buru pun terjatuh. Ceritanya terdengar keras, tubuhnya jatuh menghantam jalan beton kasar. Suara hantaman itu mengejutkan semua orang di sekitar. Bu Ririn dan Bu Erni pun langsung berlari menghampiri. Saat itu, Muniti tergeletak sambil mengaduh. Tangannya berusaha menopang tubuhnya tapi lututnya sudah berdarah dan kaki kirinya tampak aneh, miring dan tak bisa digerakkan. Aduh, sakit, sakit. Aku gak bisa gerak kakinya, isaknya. Bu Erni pun langsung menjerit minta tolong sementara Bu Nani. Ia berlari memanggil Pak RT yang sedang duduk di pos ronda. Dalam waktu singkat, beberapa orang mengangkat tubuh Muniti dan membawanya ke ojek warga, lalu meluncur ke puskesmas terdekat. Di rumah, kabar itu sampai ke Raffi melalui tetangga. Ia segera membangunkan Ilham dan menitipkannya pada Bu Nani, lalu bergegas menyusul ke puskesmas. Darno yang masih bekerja di pasar ditelepon oleh tetangga lain. Begitu mendengar istrinya jatuh dan tak bisa jalan, ia langsung meninggalkan gerobaknya dan lari menuju jalan utama, lalu menumpang motor tukang parkir yang ia kenal. Di puskesmas saat itu, Muniti hanya terbaring dengan kaki diperban dan wajah pucat. Dokter mengatakan tulang kakinya mengalami retak parah dan harus istirahat total selama beberapa minggu. Jika ia ingin sembuh total, ia harus menjalani rawat inap sementara waktu. Darno datang dengan ngos-ngosan. Ia pun langsung masuk ke ruangan dan melihat wajah istrinya yang sudah terbaring lemah.
Mas, lirik Muniti. Wajahnya kini tak ada make up, rambut pun sudah berantakan, dan pipinya basah karena air mata. Darno menatap lama, bukan dengan marah, bukan pula iba. Hanya tatapan kosong yang penuh tanya. Sampai kapan semua ini akan terus begini? Mas, aku salah, Mas. Sudah, kamu gak usah ngomong. Istirahat aja dulu. Anaknya Raffi berdiri di samping tempat tidur. Ia membawa tas berisi pakaian ganti baju ibunya. Bocah itu menatap ibunya dengan mata yang penuh luka, tapi tak mengatakan apapun. Di kepalanya hanya ada satu kalimat. Kalau bukan aku yang kuat, siapa lagi? Raffi benar-benar dibuat bingung dengan keadaan keluarganya. Iya, anak yang baru kelas 2 SMP harus menerima beban berat, menanggung keluarganya yang begitu-begitu membuat dirinya semakin kecewa. Kadang pun ia tak pernah fokus jika sekolah, jika ia mengingat adik-adiknya yang sering kelaparan di rumah jika ibunya sedang pergi dan ayahnya sedang kerja. Kini, setelah kejadian Muniti yang mengalami musibah, apakah dia akan berubah atau masih sama? 3 hari sudah Muniti dirawat di puskesmas, dan selama itu pula Darno berjuang mati-matian mencari cara untuk membayar biaya perawatan yang tak sedikit. Dokter memperkirakan total biayanya sekitar 1 juta rupiah. Itu belum termasuk obat luar yang harus ditebus di apotek. Untuk keluarga seperti mereka, jumlah itu sama dengan hampir 1 bulan ia makan. Tapi Darno tak ingin mempermalukan istrinya di hadapan petugas medis. Saat ditanya soal biaya, ia menjawab dengan tenang, meski wajahnya jelas pucat kelelahan. Terima kasih ya Pak Dokter. Nanti saya bayar. Saya ada uangnya kok Pak. Cuma belum sempat saja ambil di rumah. Bohong Darno dengan suara berat. Padahal di dompetnya hanya tersisa 5.000 rupiah. Itu pun pecahan dari keringat semalaman. Tapi ia tak punya pilihan, ia harus cari jalan. Maka dimulailah langkahnya ke sana kemari, mengetuk satu persatu pintu orang yang dulu sempat ia tolong atau sekadar kenal. Beberapa memberi dengan ikhlas, beberapa memberi dengan sungut-sungut. Sisanya menolak dengan alasan yang masuk akal. Tapi Darno tidak marah. Ia paham, dunia memang sedang susah dan dalam 1 hari, ia hanya tidur 1 jam saja. Selebihnya ia mencari pinjaman demi menyelamatkan istrinya. Singgahnya saat uang akhirnya terkumpul dan ia membayar lunas dengan semua biaya perawatan istrinya. Tak ada satupun orang rumah sakit yang tahu bahwa Darno hampir gila menutupi semuanya. Hari keempat Muniti dibawa pulang ke rumah dengan kaki yang masih dibuat perban dan juga bengkak. Dokter menyarankan agar ia tidak banyak bergerak, minimal 2 minggu ke depan. Saat itu di rumah suasana sedikit berubah. Muniti kini hanya bisa berbaring di atas kasur tipis yang digelar di ruang tengah. Ia tak bisa mondar-mandir keluar, tak bisa ikut arisan, dan tak bisa siaran langsung TikTok karena tubuhnya masih lemas. Tapi meskipun begitu, ia tetap sibuk dengan ponselnya, mengulir aplikasi, membalas chat dari grup teman-temannya yang menanyakan keadaannya. Sekali ia membuka kamera depan dan mematut wajahnya, memastikan ia tetap terlihat cantik meskipun tanpa make up. Ia mengejutkan anak-anaknya, tak ada yang marah kepadanya. Bahkan Ilham dan Tika yang masih kecil justru rajin mengurus sang ibu. Ilham selalu sigap mengambilkan air minum dan Tika rutin membantu mengipas saat siang terasa gerah. Mak, mau dikipasin? Tanya Tika sambil duduk di samping kasur. Muniti mau lemas saat itu. Iya nak, kipas pelan aja ya, jangan kena muka langsung. Tika menurut, tangannya kecil dan juga lemah, tapi ia tak mengeluh. Bagi anak sekecil itu, merawat ibu yang sakit bukan beban, karena cinta mereka belum ternoda oleh kecewa. Pada sore harinya, satu persatu tetangga pun kini mulai berdatangan untuk menjenguk.
Mereka membawa sekotak kecil biskuit, beberapa membawa buah seadanya. Dan di antara yang datang ada juga Bu Ririn, Bu Lela, dan juga Bu Erni. 3 orang yang dulu sering ribut karena urusan hutang. Tapi mereka bertiga selalu punya rasa empati untuk menjenguk tetangga yang sedang sakit. Dok, dok, dok. Assalamualaikum Bu Muniti. Kami mau datang nengok ya Bu, ucap Bu Ririn sambil duduk di bangku rotan yang diletakkan di dekat kasur. Waalaikumsalam Bu. Iya, makasih ya Bu udah datang, jawab Muniti sembari suaranya menjadi-jadikan agar ia terlihat sakit. Gimana keadaannya sekarang Bu? Ya masih sakit sih, tapi ya udah mendingan juga Bu, jawab Muniti sambil melirik ponselnya yang masih menyala. Yang penting ya Bu, sekarang Ibu itu istirahat total, biar bisa sembuh cepat. Jangan banyak pikiran Bu, anak-anak Ibu juga kan masih butuh perhatiannya juga, kata Bu Erni dengan suara agak menekan. Muniti hanya mengangguk meski dalam hatinya ia bergumam. Apaan sih Bu? Ya aku nasihatin mulu lah. Kalau kalian beneran peduli, kasih aja uang, gak usah banyak omong. Dasar ibu-ibu rempong, gumam saat itu di hati Muniti. Namun di depannya wajahnya tetap tersenyum ramah, tapi hatinya merasa terganggu. Ia tak suka dikuliahi apalagi oleh orang-orang yang sebelumnya pernah ribut dengannya. Makanya Bu Muniti, hidup itu gak usah gengsi Bu. Kita ini kan tinggal di kampung, bukan di pusat kota. Ya jadi hidup sederhana itu gak hina Bu. Yang penting kita jujur dan tanggung jawab, lanjut Bu Ririn menatap langsung ke arah Muniti. Iya Bu, saya mengerti. Saya salah kemarin-kemarin Bu. Insya Allah sekarang saya dalam pelan akan berubah. Yang tidak diketahui oleh ibu-ibu itu, padahal semua yang dikatakan oleh Muniti hanyalah acting. Ia tak sepenuhnya tulus, di pikirannya masih terlintas keinginan untuk kembali tampil cantik, kembali ke geng arisan dan kembali ke siaran langsung. Ia belum rela melepaskan semua dunia mewah versi dirinya sendiri. Para tetangga itu kemudian pamit dengan ramah, meninggalkan Muniti yang kembali melanjutkan scroll di ponselnya. Ia membuka pesan dari grup arisan, membaca kabar bahwa 2 temannya baru saja belanja tas baru. Ntar kalau udah sembuh, aku juga harus ikut belanja biar gak ketinggalan gaya, gumamnya sendiri. Sementara itu di pasar, Darno bekerja seperti kesetanan. Ia membantu 2 pedagang sekaligus mengangkat karung, membersihkan lantai, bahkan ikut bantu masak di warung. Wajahnya mulai pucat, matanya cekung, dan tubuhnya lelah. Tapi ia tak berhenti, ia terus bergerak seperti orang yang tak kenal rasa capek. Dar, sini istirahat dulu Dar. Kamu udah angkat 5 karung loh dari tadi. Emang gak capek apa? Kata Pak Udin juragan beras. Darno hanya menggeleng. Ini masih bisa Pak, saya harus dapat lebih hari ini. Ia tahu di rumah anak-anaknya butuh makan. Ia tahu istrinya tak bisa diganggu dulu. Dan ia juga tahu hutang yang ia pinjam untuk bayar rumah sakit belum sepenuhnya lunas, apalagi hutang-hutang yang lain. Di warung sebelah, Bu Nur memperhatikan Darno dari kejauhan. Ya Allah, kasihan banget ya dia. Kerjanya kayak orang gila, tapi istrinya di rumah cuma malah main HP terus. Malam harinya Darno pulang dengan langkah tertatih. Kakinya gemetar, tangan pegal luar biasa. Ia masuk rumah menaruh kantong berisi nasi bungkus dan telur di meja dapur. Raffi, nak, ayo bangun. Sana, bangunkan adik-adik. Kita makan malam dulu. Yuk, ucapnya dengan pelan. Raffi datang menghampiri, ia pun membantu memanaskan air dan menyiapkan piring. Darno lalu menghampiri Muniti yang masih rebahan. Matanya terpaku pada layar ponsel.
Bu, mau makan? Enggak ah, aku masih kenyang. Soalnya tadi juga udah makan roti dari Bu Lela. Jawab Muniti singkat tanpa menoleh. Darno menatap wajah istrinya lalu berbalik ke dapur. Ia ikut makan dengan anak-anaknya sambil menahan perih di dada. Dalam hati ia berkata, kalau memang ini takdirku ya Allah, aku akan jalani. Tapi semoga suatu hari nanti anak-anakku akan tumbuh lebih baik daripada aku, dari siapapun yang pernah melukai mereka. Malam hari itu setelah ia makan malam dan anak-anaknya kembali tidur, Darno pun membersihkan badan, lalu ia istirahatkan tubuh untuk besok berjuang lebih keras lagi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian pada esok harinya, sinar matahari pagi menyusup lewat jendela rayot rumah Darno. Udara segar sedikit lebih terlihat, dan suara burung mulai terdengar samar dari pepohonan yang tumbuh liar di belakang rumah. Suasana sedikit lebih hidup dibandingkan hari-hari sebelumnya. Setelah 3 minggu terbaring karena kaki yang retak, Muniti akhirnya mulai bisa berjalan meski masih terpincang-pincang. Ia keluar dari kamar dengan baju daster warna merah, rambut disisir rapi dan wajah dipoles tipis-tipis. Sudah beberapa hari ini ia tak lagi sakit parah, dan dokter pun menyarankan agar mulai dilatih berjalan dengan pelan-pelan. Tapi bagi Muniti itu adalah pertanda bahwa ia bisa kembali hidup seperti sebelumnya. Pagi itu, ketika ia duduk di bangku plastik di halaman rumah, geng ibu-ibu arisan yang dulu sering bersamanya datang menghampiri. Mereka terdiri dari 3 orang, Bu Diah, Bu Sri dan juga Bu Nana. Wajah-wajah yang dulu sering tertawa bersamanya saat belanja, saat live TikTok dan nongkrong di kafe murah di kota. Bu Niti, kamu udah jalan ya? Iya Bu, alhamdulillah bisa jalan. Duh, kita kan kemarin mau nengok Bu, tapi takut ganggu. Sapa Bu Dia dengan nada lembut dan senyum manis yang dibuat-buat. Iya loh, kami juga kangen banget loh. Tanpa Bu Muniti, arisan kita tuh sepi kali. Gak ada yang paling stylish gitu. Sambung Bu Nana, berusaha memancing reaksi. Muniti hanya mengangguk singkat, tak ada senyum, tak ada sapaan balik. Ia malingkan wajah ke arah pagar lalu bangkit pelan-pelan dengan tongkat bantu yang masih ia gunakan. Ia tak mengucap sepatah kata pun dan masuk kembali ke rumah dengan langkah lambat. 3 ibu itu saling pandang, wajah mereka berubah canggung. Dia kenapa ya? Sombong amat sih sekarang, bisik Bu Sri. Iya tuh, udah sembuh aja malah songong. Tapi kan kita yang dulu juga ninggalin dia pas kejadian utang-utang kemarin. Ya mungkin dia sakit hati juga kali ya. Tapi Muniti sebenarnya bukan sakit hati. Ia hanya merasa gengsi. Di dalam hatinya ia masih ingin terlihat lebih baik dari siapapun. Tapi situasi sekarang tak memberinya kesempatan. Jadi alih-alih bicara, ia memilih diam dan bersikap dingin agar tetap dianggap kuat. Tak lama setelah geng arisan pergi, Muniti pun keluar rumah dan berjalan pelan ke ujung gang. Ia ingin membeli bedak dan pelembab murah di toko kelontong, meski uang masih minim. Tapi baginya penampilan adalah segalanya. Namun saat melewati sebuah pertigaan kecil, langkahnya sudah terhenti. Di hadapannya berdiri seseorang yang sejak lama ia hindari. Dia adalah Bu Renata. Bu Renata adalah pemilik toko pakaian grosir di kota. Dahulu, Muniti sering belanja ke sana mengambil barang secara kredit, dengan janji akan dibayar sebulan kemudian. Tapi waktu berlalu, janji tinggallah janji. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar justru dihabiskan untuk live TikTok, beli aksesoris, dan sekali mentraktir gengnya di kafe yang murah. Kini utang itu sudah nyaris 2 tahun lamanya. Dan selama itu pula Muniti selalu menghilang saat bertemu Bu Renata di pasar atau pura-pura tak dengar jika namanya dipanggil.
Namun kini Muniti tak punya jalan keluar. Bu Renata berdiri tepat di depan wajahnya. Bu Muniti, akhirnya kita ketemu juga ya, Bu. Oh, jadi ibu udah sehat ya? Suara Bu Renata datar tapi tegas. Muniti menelan ludah. Ia mencoba tersenyum palsu saat itu. Bu Renata, iya Bu, alhamdulillah. Wah, hebat ya kamu. Udah bisa jalan-jalan keluar rumah ya. Pas banget deh. Saya juga lagi nyari orang yang udah 2 tahun ngutang, tapi gak pernah niat bayar. Ucap Bu Renata dengan tajam. Beberapa warga yang lewat pun mulai memperhatikan. Tak banyak yang berhenti, tapi lirikan mereka cukup membuat telinga Muniti menjadi panas. Bu, maaf ya Bu. Saya kan kemarin sempat sakit. Terus suami saya juga lagi susah. Jadi saya belum bisa bayar, Bu. Alah, tapi waktu kamu sakit, kamu malah sempat belanja online kan? Sempat live TikTok, beli kalung, baju, sepatu, segala macam kan? Masa bayar utang sendiri yang udah 2 tahun gak sempat? Potong Bu Renata dengan suara mulai naik. Muniti gelagapan. Itu saya gak sengaja, Bu. Nanti deh, Bu, saya cicil. Cicil? Mulai dari kapan, Muniti? Ini udah hampir 2 tahun ya. Saya sabar bukan berarti saya bodoh ya, Bu. Kalau saya gak kejar terus, sampai mati juga, utang itu juga gak bakal dibayar. Warga mulai mendekat, ada yang berdiri di seberang jalan. Ada yang mengintip dari jendela. Bu Muniti, kalau ibu tuh gak punya uang, jangan sosokan gaya-gayaan. Kalau gak sanggup, ya gak usah ikut arisan, beli baju mahal. Padahal uangnya hasil ngutang sana sini. Satu, kasihan sama suami sampean ya, Bu. Kayak orang gila kerja di pasar. Tapi istrinya model begini. Gak ingat anak, gak ingat keluarga. Iya, Bu, saya minta maaf, Bu. Tolong Bu jangan bikin malu saya di sini ya, Bu. Bisik Muniti sambil mencoba jalan pelan menjauh. Tapi Bu Renata masih terus bicara. Malu? Kamu malu? Malu itu waktu kamu hutang, bukan sekarang ya, Muniti. Muniti tak tahan, ia pun akhirnya berbalik dan lari kecil walau kakinya masih nyeri. Ia masuk ke gang sempit dan menyusuri jalan pintas pulang. Matanya panas bukan karena tersinggung, tapi karena semua kata-kata Bu Renata benar. Ia hanya tak suka itu diucapkan di depan umum. Sampai di rumah pun ia masuk tanpa salam, langsung duduk di kasur sambil menggosok wajahnya. Tika dan Ilham menghampiri saat itu. Mak, kenapa? Gak apa-apa, Nak. Mak cuma capek. Sore harinya saat Darno pulang lebih awal, wajahnya merah terbakar matahari. Di tangannya ada satu bungkus berisi tahu goreng dan juga kerupuk. Tadi aku dengar dari Pak Leman, kamu ketemu Bu Renata ya? Iya, aku malu banget, Pak. Dia bentak-bentak aku. Ya sudah saatnya juga kamu benerin semuanya. Gak bisa lo terus begini. Aku bisa kerja, bisa banting tulang. Tapi kalau kamu gak berubah, kita gak akan pernah maju, Ti. Tapi Pak, aku gak punya uang. Bukan soal uang, Ti, tapi soal niat. Kamu minta maaf itu gak pakai uang. Bicara jujur juga gak pakai modal. Tapi kamu selalu tutupi semua dengan pura-pura kuat, pura-pura kaya, pura-pura juga gak butuh orang. Kamu udah kelewatan, Ti. Muniti tertunduk di dalam hatinya. Ada sedikit getar. Untuk pertama kalinya kata-kata Darno masuk ke dalam pikirannya. Bukan karena keras, tapi karena benar dan juga tulus. Dan malam itu, Muniti termenung di sudut ruangan, anak-anak sudah tidur. Darno sedang mencuci piring di dapur. Ia melihat wajah-wajah mungil yang tak pernah membencinya.
bahkan saat ia tak pernah jadi ibu yang baik. Dalam hatinya ia bertanya, kalau aku terus begini, siapa lagi yang mereka punya? Aku gak mau ya dipermalukan lagi. Aku harus cari cara. Oh iya, apa aku hubungi temanku itu ya? Muniti teringat oleh temannya yang tiba-tiba menjadi kayak mendadak setelah melakukan ritual-ritual pertapaan di dukun yang ia kenal. Kini, Muniti pun akan mencoba bertanya, apakah ia bisa mendapatkan uang instan dalam waktu 1 hingga 2 hari. Ia benar-benar sudah dibutakan oleh harta, dan ia tak peduli dengan apapun resikonya. Yang terpenting kali ini, ia bisa membalas semua ucapan-ucapan kasar dari orang-orang. Dan ia bisa hidup dengan mewah, memamerkan semua kekayaannya. Meskipun ia harus kehilangan anak-anaknya dan juga dirinya sendiri, juga keluarganya. Pada malam itu, Muniti tak bisa tidur. Pikirannya berputar, teringat ucapan Darno, teringat anak-anak yang tak pernah mengeluh meski hidup mereka penuh kekurangan. Tapi jauh di dalam hati, rasa ingin hidup nyaman masih menggelora. Ia ingin kembali tampil cantik, dipuji, punya segalanya, tanpa harus merasa kecil di hadapan siapapun. Keesokan harinya saat rumah mulai sepi dan Darno pergi ke pasar, Muniti diam-diam mengambil ponselnya dan mencari nama yang sudah lama tak ia hubungi. Ratna, teman lamanya semasa masih kerja di toko kosmetik, sebelum menikah dengan Darno. Ratna kini dikenal sebagai istri juragan tambang di luar kota. Hidupnya mewah, sering pamer tas mahal, dan liburan ke Bali, bahkan ke luar negeri. Ia memberanikan diri mengirim pesan tak disangka. Ratna langsung membalas, bahkan menyambut ajakan untuk bertemu. 2 hari kemudian mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana kota. Muniti datang dengan pakaian terbaik yang ia punya. Wajah penuh bedak murah yang coba menutupi sisa kelelahan hidup. Ti, aku gak nyangka ya, kamu nyari aku. Aku lihat tuh kamu punya potensi kali, Ti. Kalau kamu mau, ada jalan. Tapi gak semua orang kuat, Muniti. Ucap Ratna sambil menyeruput kopinya yang masih mengepul. Muniti penasaran saat itu. Jalan? Jalan yang gimana ya? Ya, kamu pengen kaya kan? Kaya cepat. Tapi kamu harus ikhlas. Kamu harus berani ngelakuin hal yang gak semua orang berani. Malam itu Muniti dibawa Ratna ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu gelap, dindingnya penuh coretan aneh. Di dalamnya, ada seorang lelaki tua mengenakan jubah lusuh, duduk bersila di atas karpet yang mulai pudar. Matanya kecil, sorotnya tajam, dan wajahnya penuh keriput. Dialah dukun yang selama ini menjadi jalan kekayaan beberapa orang yang dikenal Ratna. Kamu kaya ya? Tanya si dukun dengan suara berat. Muniti mengangguk pelan. Iya mbah, saya ingin hidup enak. Bisa beliin anak-anak saya apa saja. Bukan itu yang kau pikirkan. Kau ingin dihormati, ingin dilihat orang, ingin suamimu tundukkan. Pasti itu yang kamu mau, bukan? Muniti tertegun, dukun itu seperti bisa membaca isi hatinya. Itu hal mudah, aku bisa bantu. Tapi tumbalnya bukan cuma nyawa. Aku ingin tubuhmu. Apa maksudnya, mbah? Kau harus menyerahkan tubuhmu kepadaku. Kau harus mau berhubungan denganku. Setelah itu, uangmu akan datang sebanyak yang kau minta. Kau ini dukun atau bajingan ya, mbah? Dasar, aku kesini bukan mau dijual ya. Dukun cabul. Kalau begitu, keluar kamu. Jangan pernah balik lagi. Dunia ini cuma milik orang yang berani hina dirinya dulu, baru dihormati orang lain. Saat itulah, Muniti ingin pergi, tapi saat ia melangkah, ia ingat kembali wajah anak-anaknya yang terbayang hidup miskin yang membuatnya terhina. Hinaan-hinaan tetangga yang mengejek, dan rasa malu karena hutang-hutangnya.
Ia berdiri di ambang pintu, tangan gemetarnya menggenggam kunci rumah yang masih ia kantongi. Beberapa menit kemudian, ia kembali masuk. Tanpa sepatah kata, dengan mata menunduk, ia mengangguk pelan. Malam itu menjadi malam paling kotor dalam hidupnya. Ia menahan tangis, rasa jijik dan kemarahan. Tapi semua itu ia telan demi sesuatu yang tak bisa ia capai dengan keringat sendiri, yaitu ia ingin kekayaan instan. 2 hari kemudian, saat ia sedang mencuci pakaian dalam di kamar, ia membuka lemari kecil tempat ia biasa menyimpan pakaian-pakaian dalamnya. Dan di sana, ia kaget bukan main. Tumpukan uang pecahan 100 ribuan tersusun rapi, diikat dengan karet dan mengeluarkan aroma wangi seperti baru ditarik dari bank. Moniti memekik pelan, menutup mulutnya dengan tangan. Jantungnya berdetak tak karuan. Aku kaya. Akhirnya aku kaya. Ia menghitung satu persatu 5 juta rupiah. Dan di hari-hari berikutnya jumlah itu terus bertambah. Tanpa menunggu lama, ia pun segera membayar semua hutangnya. Bu Renata dibayar lunas, begitu juga Bu Ririn dan juga Bu Lela. Bahkan ia menyisipkan lebih agar mereka tutup mulut dan tak lagi mengusiknya. Tak hanya itu saja, ia merenovasi rumah sedikit demi sedikit. Genting diganti, tembok dicat ulang, dan beberapa perabotan baru kini sudah dibeli. Semua orang mulai heran dengan perubahan cepat yang dialami keluarga Darno. Dan saat Darno bertanya, Moniti hanya menjawab singkat, "Aku dapat undian emas, Mas." "Udah deh, kamu gak usah pikirin. Yang penting kan sekarang kita bisa hidup enak." Darno menatap istrinya dengan curiga. Tapi ia sudah terlalu lelah untuk membantah. Ia hanya ingin anak-anaknya makan cukup dan bisa sekolah dengan layak. Hari-hari berlalu, rumah mereka pun kini semakin besar. Perlengkapan makin lengkap, Moniti kini punya 2 ponsel. Lemari pakaiannya penuh dengan baju baru, ia kembali aktif di media sosial. Bahkan kini tampil lebih percaya diri dan terang-terangan pamer kekayaannya. Namun ada satu hal yang mulai berubah, Moniti menjadi makin sombong. Setiap kali Darno menyarankan agar ia menabung atau membantu tetangga yang kesusahan, ia hanya tertawa sinis. "Buat apa sih bantu orang yang dulu nyinyirin aku, Mas? Sekarang mereka lihat aja, siapa yang paling cantik dan kaya." Astagfirullahaladzim, gumam Darno. Darno hanya diam, anak-anak pun kini mulai menjaga jarak dengan ibunya. Raffi yang dulu rajin membantu, kini lebih sering mengurung diri di kamar dan belajar sendirian. Ia tahu ada yang aneh dari semua ini, tapi ia tak ingin mencari tahu. Satu hal yang pasti, hidup mereka memang berubah. Tapi entah mengapa, Darno merasa ada bayangan gelap yang mulai mengintai dari balik kenyamanan semua itu. Ia sering bermimpi buruk, melihat darah menetes dari atap, atau mendengar suara tangisan di malam hari. Dan Moniti, meski tertawa dan berdandan, kini mulai sering menyendiri di kamar. Kadang ia terbangun tengah malam dan berdiri di depan cermin, seperti melihat bayangan lain di balik pantulan wajahnya. Tapi ia memilih diam, karena baginya, selama uang datang, semua itu sepadan. Bahkan waktu itu pun, ketika Moniti sedang jalan-jalan duduk di kafe mahal bersama teman-temannya, kini ia mulai merasakan aneh di bagian kemaluannya. Setelah ia melakukan perjanjian dan ritual hubungan badan dengan dukun itu, ia merasakan sakit dan sedikit geli di bagian kemaluan. Rasanya perih sekali. Dan ketika Moniti melihat di toilet, ia dibuat kaget. Karena kemaluannya semakin hari semakin mengerikan. Baunya sangat busuk dan ia benar-benar takut. Itu semua bisa mempengaruhi kehidupan kedepannya. Kini ia pun kembali ke rumah dukun untuk bertanya, "Bah, ini kenapa kemaluanku kok jadi semakin busuk gini, Bah? Baunya juga gak enak sekali." "Kan aku sudah bilang, itu ritual yang tidak semua orang berani melakukannya. Jadi, semakin kau ingin dapat uang banyak,
ya maka itulah tubuhmu akan menjadi tumbalnya. Muniti kaget, dan ia pun segera pergi meninggalkan rumah dukun itu. Yang terpenting kali ini, ia akan mencari dukun lagi ataupun dokter agar bisa mengobati semua penyakit ini, selama ia masih punya uang. Namun, yang tak pernah diceritakan Muniti pada siapapun adalah rasa sakit yang semakin hari makin tak tertahankan di bagian kemaluannya. Setiap kali ia berjalan ada peri yang menyengat, duduk lama pun membuatnya meringis diam-diam. Ia tahu ada yang tak beres sejak ritual malam itu bersama dukun. Tapi rasa takut pada kemiskinan membuatnya menutup mata dan juga hati. Ia tak pernah mengeluh, ia sembunyikan semuanya, bahkan dari Darno, suaminya. Ia masih bisa tertawa dan menyuapi anak-anaknya, meski wajahnya mulai pucat dan keringat dingin menetes tiap kali ia berdiri. Di balik semua pakaian bagus dan parfum mahalnya, tubuhnya sebenarnya tengah digerogoti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Meski begitu, uang terus datang, lemari bajunya penuh, rumah makin megah dan kini satu lagi impiannya akan terkabul. Ia membeli motor matic besar PCX baru, putih mengilap, lengkap dengan plat nomor resmi. Ia pun tak lupa langsung pamerkan itu di media sosial, memotret dengan caption, "Alhamdulillah, rezeki tak disangka-sangka, jangan lupa bersyukur." Padahal dalam hati kecilnya ia tahu itu bukan rezeki biasa. Itu rezeki yang datang dari ketundukan dan juga kehinaan. Pada singkat harinya malam itu, sekitar pukul 9 lewat, Muniti hendak pergi ke rumah Ratna. Entah kenapa, tubuhnya terasa ringan dan kepalanya penuh semangat. Meski perih di bagian bawah tubuhnya mulai menusuk sampai ke paha, ia paksa dirinya naik motor. Sebentar aja kok. Yang penting kan, ini cuma pengen kasih tahu Ratna, biar pingsan kecil. Gumamnya sambil mengenakan helm. Ia menyalakan motor barunya. Suara mesinnya halus dan lampu LED-nya terang menerobos jalan kampung. Ia sengaja memilih jalan sepi yang memotong rel kereta api agar cepat sampai. Jalur itu memang dikenal sunyi dan jarang dilalui warga pada malam hari. Angin malam menyentuh kulitnya saat ia memacu motor, melewati kebun kosong dan deretan rumah yang sudah tertutup rapat. Jalan makin gelap saat ia mendekati rel kereta api tanpa palang pintu. Di sana hanya ada papan kecil penanda dan lampu tamaram yang kadang menyala, kadang mati. Muniti memperlambat laju. Ia melihat ke kiri dan juga kanan. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda akan ada kereta lewat. Jalanan sepi. Ia pun melajukan motornya pelan ke atas rel. Tapi tiba-tiba, motor tiba-tiba berhenti mendadak, mesin mati di tengah-tengah itu. Kenapa ini? Aduh, kok tiba mati sih? Motor pun hanya mengeluarkan suara lemah. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Masih belum tampak berbahaya. Tapi ia tahu ini tempat yang tak seharusnya berhenti lama. Dengan gugup, ia turun mencoba mendorong motor dari rel. Tapi ban depan seperti terkunci, tangannya gemetar. Nafasnya mulai memburu. Dan saat itulah dari kejauhan suara kereta mulai terdengar. Dat. Suara klakson dari kereta arah barat menggema memecah keheningan malam. Lampu sorot besar mulai terlihat menusuk gelap dari jarak sekitar 200 meter. Kereta melaju kencang, tak bisa berhenti hanya karena satu orang dan juga satu motor. Ya Tuhan, gimana ini? Masa motorku yang baru beli akan rusak? Aduh. Ia masih berusaha menarik stang motor. Berusaha sekuat tenaga, keringat mengalir deras. Ia tahu ia harus lari, harus meninggalkan motor itu dan menyelamatkan diri. Tapi, aduh, gimana ini? Motor ini kan mahal. Aku gak mau deh kehilangannya. Ya ampun. Waktu terus berjalan. Kereta semakin dekat, suara roda besi mengguncang tanah. Tapi Muniti tetap berusaha menarik motor yang macet di tengah rel. Beberapa detik sebelum tabrakan, ia mencoba satu upaya terakhir.
yaitu mendorong motor ke samping, tapi justru tubuhnya yang terpeleset. Kakinya terpelintir dan lututnya membentur rel. Ia berteriak, tapi semuanya sudah terlambat. Dar. Kereta menghantam bagian belakang motor, dan tubuh Muniti terseret ke beberapa meter ke arah barat. Motor pun terpental hancur, remuk di pinggir rel. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa, penuh darah. Kepalanya terbentur besi dan wajahnya tak lagi dikenali. Kini seorang pengendara ojek yang kebetulan lewat beberapa menit setelahnya menemukan jasad itu dan segera melaporkan ke warga sekitar. Suara siren ambulans membelah malam. Polisi datang, beberapa warga berkumpul. Kabar itu cepat sampai ke rumah Muniti. Sementara Darno yang saat itu memang pulang cukup malam. Mendapati rumahnya penuh orang, ia pun berlari, menerobos kerumunan dan mendapati istrinya sudah terbujur kaku dalam kantong jenazah putih. Tangan Darno gemetar, lututnya lemas. Ya Allah, Muniti, bisiknya. Tapi tubuh itu tak menjawab. Raffi datang tergopong melihat ibunya dibawa masuk ke dalam rumah dengan wajah penuh luka. Anak-anak menangis, Tika pun memeluk Ilham erat-erat. Tak mengerti kenapa orang-orang menangis keras di ruang tamu. Kini tak ada lagi tas mahal, tak ada lagi motor baru. Yang tersisa hanyalah tubuh remuk dan air mata. Malam hari itu, keluarga kecil kembali dalam duka. Tapi kali ini bukan karena kemiskinan, melainkan karena kehilangan yang datang tiba-tiba. Dan Darno, ia menatap tubuh istrinya lama sebelum berbisik pelan. Aku maafkan semua kesalahan kamu. Tapi semoga ini bukan cara Tuhan menyuruhku menyerah. Singkatnya pada pagi harinya, langit mendung mengiringi prosesi pemakaman Muniti. Suasana desa lebih senyap dari biasanya. Pukul 9 tepat, jenazah dibawa dari rumah menuju tanah pemakaman yang letaknya tak jauh di belakang masjid. Warga berdatangan bukan hanya untuk mengantar tapi juga karena penasaran dan gegernya sejak semalam menyebar cepat. Muniti meninggal tertabrak kereta di tengah malam dengan kondisi tubuh yang mengerikan. Darno berjalan paling depan memegang ujung tali keranda. Wajahnya kaku, matanya sembab, tapi sudah tak ada air matanya. Di belakangnya anak-anak ikut berjalan tertunduk. Raffi menggenggam tangan Ilham dan juga Tika, mencoba menahan diri agar tetap kuat di depan orang banyak. Setibanya di pemakaman, para penggali pun sudah menunggu. Liang lahat sedalam 2 meter telah siap, doa pun dilantunkan oleh Ustadz kampung, diiringi lantunan ayat-ayat suci yang mengalun lirih. Namun saat jenazah hendak diturunkan, sesuatu yang aneh terjadi. Salah satu penggali yang turun ke dalam liang sontak mundur dan menjerit. Astagfirullahaladzim, ini apa? Warga yang berdiri di sekitar pun langsung menoleh. Bau busuk menyengat tiba-tiba menyebar dari dalam liang. Bau itu bukan bau tanah basah seperti biasa, melainkan bau amis tajam yang menusuk hidung. Ketika beberapa orang memberanikan diri melihat lebih dekat, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam pemakaman di desa itu. Puluhan ulat putih menggeliat di dasar liang, merayap di dinding tanah, seperti muncul entah dari mana asalnya. Beberapa bahkan tampak merangkak ke atas di sela-sela tanah. Ada cairan kental berwarna merah kehitaman yang mengeluarkan bau busuk bercampur amis. Salah satu warga yang berdiri agak dekat mundur sambil menutup hidung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa ya? Kok tiba-tiba bau busuk ini sih, Pak? Dan dari jenazah kain kafan Muniti, di bagian kemaluannya juga mengeluarkan noda merah. Darah merembes dari arah kemaluannya membasahi kafan. Ya udah, ayo cepat, Pak. Kuburkan saja, jangan ditunda. Apapun yang terjadi, dia tetap manusia. Biar Allah yang mengadili. Dengan berat hati, jenazah pun tetap diturunkan. Darno tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap kosong ke dalam lubang makam yang kini berubah menjadi tempat yang tak wajar. Dan saat tanah mulai ditimbun, darah dari dalam kain kafan pun masih terlihat merembes keluar.
Singkatnya, pada sore harinya setelah pemakaman itu dilakukan, setelah semua kembali tenang dan anak-anak kini mulai tertidur, Darno duduk di kamar Muniti. Ia memandangi sudut ruangan yang selama ini jarang ia sentuh. Lemari pakaian Muniti terbuka sedikit di dalamnya. Selain tumpukan baju mahal, ada satu kotak kecil berwarna hitam yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Rasa penasaran membawanya untuk membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa benda aneh. Potongan rambut yang diikat dengan benang merah, selembar kertas berisi tulisan asing, dan foto Muniti sendiri yang ditempeli bercak merah. Saat itu, setelah Darno mulai menemukan sesuatu yang mengarah pada tindakan-tindakan Muniti sebelum ia mati, kini wajah Darno memucat. Semuanya sudah jelas. Semua kemewahan yang tiba-tiba datang, motor baru, baju mahal, bahkan uang yang tak habis-habis, ternyata datang dari hasil jeripayah yang tidak benar, melainkan dari sebuah perjanjian sesat. Astagfirullahaladzim. Aku kira kamu hanya ingin hidup enak, Ti. Tapi aku gak tahu kalau kamu sampai segininya. Ia duduk di tepi ranjang memandangi langit-langit kamar. Matanya basah bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ia menyadari bahwa perempuan yang selama ini ia sayangi telah memilih jalan yang menghancurkan dirinya sendiri. Ia juga benar-benar merasa salah, merasa kalah dalam menjadi seorang kepala keluarga. Apalagi sampai-sampai istrinya sendiri menjadi budak setan demi mendapatkan kekayaan instan. Dan malam hari itu di atas sajadah kecilnya, Darno hanya bisa bersujud lama. Ia berdoa meminta ampun, bukan hanya untuk keselamatan anak-anaknya, tapi juga untuk Muniti yang telah pergi sebagai budak setan. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Tentunya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.